10 tahun pendidikan dihancurkan pakai kurikulum merdeka. Kurikulumnya merdeka, tapi pelaksanaannya bukan merdeka, hancur. 10 tahun sampai akhirnya lulusan SMA itu sekarang sudah tidak bisa lagi diterima di sebuah perguruan tinggi di luar negeri. Itu sampai akhirnya berdampak, ya kan, berdampak. Ya dampaknya sampai kepada pilpres, ya kan. Ya dampaknya sampai pada pilpres. Dikira kalau sudah dapat sekolah di luar negeri, ya kan, langsung istilahnya S1. Enggak. Ternyata setingkat SLTP. Jadi wakil presiden kita itu setingkat SLTP. SMP Pak ijazahnya, bisa jadi wakil presiden. Inilah hanya dengan bekal surat keterangan Dirjen Pendidikan. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita kembali ke Indonesia. Nah, tadi 3 poin tadi kita jadikan sebagai pisau analisis. Ketika kita melihat Indonesia 10 tahun kemarin, ya 10 tahun kemarin, era Mulyono, era Mulyono, sampai Dr. Mulyadi yang dosen itu kepolisian, ya, itu sampai memberikan statement Indonesia dapat kiriman orang dari neraka dikirim ke Indonesia. Sampai seperti itu Dr. Mulyadi memberikan statement. Jadi Indonesia ini dapat kiriman orang dari neraka ini kan, untuk memimpin Indonesia. Nah, ini, ya kan? Dan ini menjadi akar masalah kita. Nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, start 2014, ketika Indonesia dipimpin oleh Pak Joko Widodo, ya, Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo merubah kiblat ke Cina. Indonesia diarahkan kiblatnya ke Cina. Sehingga akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata terjadilah kesepakatan government to government, G to G. Sehingga akhirnya ditandatanganilah kesepakatan antara Indonesia dan Cina. Ternyata Cina tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis. Ternyata Cina memberikan bantuan hutang kepada Indonesia, ada take and give, ada syarat. Dan itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Dia sampaikan syarat pertama itu termaktub dalam sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Pemerintah Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler.
Artinya apa? Agama musuh negara. Itu sudah dilaksanakan dan sama Indonesia? Sudah. Agama musuh negara. Kalau dulu zaman Pak Harto, PKI musuh negara. Kalau zaman Pak Jokowi, agama musuh negara. Itu. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian syarat yang kedua, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia, dan Indonesia wajib mempekerjakan. Sehingga akhirnya rakyat Cina mengucapkan jazakallah khair, terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memkerjakan 10 juta rakyat Cina daratan di Indonesia dengan gaji yang tinggi sekali, dengan gaji yang tinggi sekali, ya kan? Jadi tukang lasnya Cina dengan tukang lasnya pribumi itu gajinya sekian kali lipat. Nah, tapi hasilnya lebih bagus tukang las pribumi. Jadi seperti itu. Itulah realitas yang ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya secara seremonial, dan itu ada di website Sekretariatan Negara, dan itu dipublish oleh media internasional. Ada 2 foto. Foto yang pertama, Presiden Tayyip Erdogan ziarah ke makamnya Muhammad Al-Fatih, yaitu pahlawan Islam yang membebaskan Istanbul, Turki. Kemudian foto yang kedua, Presiden Joko Widodo dari Indonesia ziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Artinya tokoh manusia yang paling dilaknat oleh Allah dan diadab oleh Allah setelah Fir'aun, itu Mustafa Kemal Atatürk. Sehingga akhirnya kalangan netizen internasional memberikan statement. Yang pertama, Presiden Tayyip Erdogan tujuan ziarah ke makamnya Muhammad Al-Fatih tujuannya untuk menjadikan Turki dari sekuler ekstrim menjadi Islam. Sementara Presiden Joko Widodo ingin menjadikan Indonesia dari Islami menjadi sekuler ekstrim. Itulah analisis dari statement dari netizen internasional. 2 buah foto itu. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira berhasil enggak selama 10 tahun Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler? Berhasil enggak? Sangat-sangat berhasil. Ya. Yang pertama, coba kita lihat. Ini akar masalah kita. Sampai sekarang dampaknya terasa sekali. Yang pertama, tata sosial. Ini tata sosial. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah, jangan kalian bercerai-berai. Bahkan Rasulullah memberikan wasiat kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
al jama'atur rahmatun wal furqah adzabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Ini tata sosial yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menghancurkan tata sosial yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ini. Apa? Yaitu menjadikan umat Islam di Indonesia pakai strategi divide et impera, adu domba. Kiai dibenturkan dengan habaib, PBNU dibenturkan dengan PKB. Jadi ulama dengan ulama, ormas dengan ormas. Ini sampai sekarang, benar Pak? Sampai sekarang terasa sekali. Dan tidak tanggung-tanggung itu operasi intelijen hitam. Ya, operasi intelijen hitam. Ya. Biayanya dari aguan 9 naga. Nah, kenapa mereka berambisi untuk mengadu domba umat Islam di Indonesia? Karena pilar Indonesia itu ada 2, TNI dan umat Islam. Kalau TNI solid, nggak bisa dipecah. Kalau umat Islam mudah. Itu sampai sekarang ya. Termasuk di Malang ya kan? Termasuk di Malang. Ini sudah fakta empiris. Kemudian budayanya, selama 10 tahun Presiden Jokowi menegakkan budaya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat, sehingga akhirnya kalangan mudanya disibukkan dengan game online, kalangan dewasanya disibukkan dengan judi online, kalangan orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Makanya begitu Presiden Prabowo diangkat menjadi presiden, Pak Prabowo minta bantuan TNI untuk membongkar jaringan judi online. Akhirnya terbongkar. Tidak tahunya pelaksananya adalah Menkom Info Budi Ari. Setelah terbongkar, Budi Ari nyanyi, siapa yang memerintahkan saya? Ternyata Mulyono, untuk merusak masyarakat Indonesia. Bahkan tidak hanya seperti itu, bahkan sampai Presiden Jokowi dari pusat sampai daerah, jargonnya apa? Dukung kearifan budaya lokal. Sehingga mulai dari pusat sampai daerah, budaya-budaya syirik wajib dibangkitkan kembali. Contoh di Malang, di balai kota diadakan upacara sesajen dan 1000 dupa. Di daerah, di desa-desa diadakan acara bersih desa, sedekah bumi, larung laut, bantengan, son horeg. Berhasil enggak? Berhasil. Ini akar masalah kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pendidikannya, banyak umat Islam yang terkesima. Hebat benar Pak Jokowi ngangkat perusahaan, komisar perusahaan Gojek untuk ngurus pendidikan.
ya kan, orang Arab, namanya Islami, Nadiem Makarim. Sehingga banyak umat Islam yang terkesima. Oh, pinter sekali Pak Jokowi nggak nyari orang gitu ya kan? Orang Arab, namanya Islami, ternyata ditipu. Begitu Paus Fransiskus 16 datang ke Jakarta, Pak Nadiem Makarim menyerahkan anaknya untuk dibaptis oleh Paus Fransiskus, sehingga seluruh Indonesia umat Islam kaget. Ternyata agamanya Nadiem Makarim adalah Katolik. Jadi selama ini ditipu umat Islam. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, kalau sesuatu itu diserahkan pada yang bukan ahlinya, kata Rasulullah, fantadir sa'ah, tunggu kehancurannya. Ya kan? Pengusaha Gojek suruh di bidang pendidikan, kira-kira masuk enggak kira-kira? Hancur Pak. 10 tahun pendidikan dihancurkan pakai kurikulum merdeka. Kurikulumnya merdeka, tapi pelaksanaannya bukan merdeka, hancur. 10 tahun sampai akhirnya lulusan SMA itu sekarang sudah tidak bisa lagi diterima di sebuah perguruan tinggi di luar negeri. Itu sampai akhirnya berdampak, ya kan, berdampak. Ya dampaknya sampai kepada Pilpres, ya kan? Ya dampaknya sampai pada Pilpres. Dikira kalau sudah dapat sekolah di luar negeri, ya kan, langsung istilahnya S1. Enggak. Ternyata setingkat SLTP. Jadi wakil presiden kita itu setingkat SLTP, SMP Pak ijazahnya, bisa jadi wakil presiden. Inilah hanya dengan bekal surat keterangan Dirjen Pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi 10 tahun pendidikan kita diarahkan pada pendidikan materialistik, ya kan? Inilah yang terjadi, dihancurkan. Makanya tadi Ibnu Khaldun menegaskan kemunduran sebuah peradaban karena kemunduran ilmu. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Khaldun, kalau sudah gerakan sekularisme dan liberal diterapkan di sebuah negara, hancurlah negara itu. Kemudian yang ketiga, orientasi pendidikan sudah tidak lagi al-khauf minallah, tapi orientasinya kepada dunia. Jadi analisis Ibnu Khaldun sangat tepat untuk menganalisis kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Dan ini ditopang oleh analisisnya Abu Hamid Al-Ghazali. Apa? Rusaknya umat karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama karena hubud dunia. Sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Jadi analisis Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah ini tajam sekali. Makanya kenapa kitab Muqaddimah itu dikenal di dunia barat, karena analisisnya tajam. Kalau sudah ilmu, kemunduran ilmu diterapkan dalam sebuah negara, hancur peradaban itu. Itu kata Ibnu Khaldun. Apalagi kehidupan sekuler,
agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hancur peradaban itu. Apalagi orientasinya bukan lagi al-khauf minallah. Ini analisis Ibnu Khaldun tajam sekali, pas untuk Indonesia itu. Kemudian politiknya, coba kita lihat. Politiknya oportunis, masa bodoh terhadap nilai. Makanya sampai di Indonesia oleh konstitusi boleh curang, boleh nyogok juga boleh. Rusak sudah, Pak, dirusak. Makanya Presiden ketika Pak Prabowo dinobatkan diangkat menjadi presiden, langsung Pak Prabowo di hadapan ketua-ketua parpol menyatakan, ke depan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota tidak lagi pakai pemilu ala demokrasi liberal, cukup dengan syura musyawarah untuk mencapai mufakat, kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Artinya presiden sudah menggalangkan ke depan Indonesia kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Berarti kalau Undang-Undang Dasar 1945 yang asli berarti Piagam Jakarta. Makanya Buya Hamka Allahumma yarham, Bapak Muhammad Nasir Allahumma yarham, memberi wasiat, kalau sudah kembali kepada Dekrit 5 Juli 59, artinya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, berarti umat Islam seluruh Indonesia itu jadikan sebagai pijakan untuk melakukan tatbiqus syariah, penegakan syariat Islam. Itu benar-benar dilindungi oleh negara. Ketika Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, mudah-mudahan di era Pak Prabowo, mudah-mudahan kembali lagi, ya kan? Sehingga akhirnya MPR akan berfungsi sebagai lembaga tinggi negara. Presiden menjadi mandataris MPR, ya kan? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian ekonominya kapitalistik. Alhamdulillah, sudah saya sampaikan tadi, alhamdulillah sudah dirubah ya sama Pak Prabowo. Ini masalah yang sangat fundamental, ya kan? Alhamdulillah, dari sistem riba kepada sistem kerakyatan. Nah, itu alhamdulillah. Kemudian agamanya sinkretistik yang dimotori oleh Menteri Agama Pak Yakut Kumas. Pak Yakut Kumas, ya kan? Dia katakan, jangan sampai Islam radikal itu memimpin Indonesia, ya kan? Saya Pancasila, saya NKRI, ya kan? Ya kan, menteri agama kita kan gitu, saya NKRI, saya Pancasila. Jangan sampai Islam radikal itu menguasai Indonesia. Ternyata yang menghancurkan Indonesia siapa? Yang ngomong ini tadi loh, saya Indonesia, saya NKRI. Ternyata justru yang menghancurkan Indonesia. Yang ngomong saya Indonesia, saya Pancasila, saya NKRI. Paling banter ngomongnya, ternyata ngerusak Indonesia. Maling teriak maling. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan warning dalam surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah
ya'tiha rizquha raqada min kulli makan fakafarat bi an'amillah fadaqal libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raqada min kulli makan. Allah memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Jadi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Akhirnya apa? Libasal juwal khawf bima kanu yasnaun. Akhirnya Allah pakaikan penduduk negeri ini yaitu alju, kemiskinan. Apa Pak kemiskinan ini? Budaya korupsi merajalela di seluruh Indonesia. Inilah azab hukuman dari Allah ketika Indonesia mengeterapkan kehidupan sekuler selama 10 tahun. Akhirnya korupsi merajalela di mana-mana. Benar? Kebodohan merajalela di mana-mana. Kezaliman dahsyat sekali. Kemerosotan moral, kebobrokan moral dahsyat sekali. Ketidakadilan, kesemenang-menangan dahsyat sekali. Inilah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, sebagai penutup, apa yang bisa kita lakukan? Karena dampaknya sampai sekarang kan, 10 tahun kemarin itu dampaknya sampai sekarang masih belum lepas kita, ya kan? Apa kira-kira yang bisa kita perbuat? Ayo, dari masjid kita jadikan sebagai basis, sebagai pusat membangun peradaban Islam, ditopang oleh usratul Islamiyah, keluarga-keluarga muslim, ditopang oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam atau pesantren-pesantren. 3 komponen ini ayo berjalan sinergi, saling ta'awun, saling topang menopang untuk mewujudkan kehidupan yang Islami. Kita bangun tata sosial yang Islami, kita bangun budaya yang Islami, kita bangun pendidikan yang Islami, kita bangun politik yang Islami, kita bangun ekonomi yang Islami. Insya Allah ditopang oleh keluarga-keluarga muslim, semua jamaah, ditopang oleh lembaga pendidikan Islam atau pesantren. Insya Allah apa yang dicita-citakan oleh the founding father, ingin menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siap? Takbir. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.